Mau dimulai. Ya Pak, kita mulai saja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 ya, hari ini kita semua diberi kesehatan terutama ya dan kelapangan waktu untuk mengikuti seminar online yang diselenggarakan atas kerjasama kelompok keahlian data science dan Fakultas Informatika Telkom University. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik mahasiswa pelajar, saya mengucapkan terima kasih ya atas panitia atas semangat dan antusiasme mengikuti seminar online mingguan ini ya. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini yaitu Bapak Erwin Budi Setiawan ya, yang berkenan meluangkan waktunya Pak, berbagi ilmu pengetahuan kepada kita semua nih ya. Semoga menjadi ladang pahala bagi Pak Erwin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik mahasiswa dan pelajar ya. Materi kita kali ini adalah berjudul bijak dalam bersosial media dari sisi data science. Sebelum masuk ke acara utama yaitu paparan, saya akan bacakan panduan pelaksanaan seminar online ini ya. Yang pertama nanti ada paparan dari narasumber kurang lebih 90 menit. Jadi silakan Pak Erwin menyesuaikan. Nanti para peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Pertanyaan akan dibacakan oleh moderator dan dijawab pada sesi tanya jawab. Jadi tidak langsung ya. Lalu nanti untuk peserta yang berminat memperoleh e-sertifikat, harap mengisi nama lengkap pada form feedback. Link form feedback akan di-sharing oleh panitia di pertengahan dan di penghujung acara. Setelah itu nanti sertifikatnya akan dikirimkan melalui email peserta. Ini profil singkat narasumber kita hari ini, Dr. Erwin Budi Setiawan SSI, MT, beliau lulus S1 dari Universitas Trisakti, lalu S2, S3-nya dari Institut Teknologi Bandung. Saat ini aktif sebagai dosen dan peneliti di Telkom University. Secara singkat, kepakaran beliau adalah data science dan algoritma dan komputasi. Barangkali nanti Pak Erwin bisa jelaskan lebih detail mengenai kepakaran Pak Erwin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta adik mahasiswa dan pelajar, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu paparan dari narasumber. Saya persilahkan kepada Pak Erwin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia dan terutama Pak Bunyamin yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sekedar sharing ya. Sharing terkait dengan bijak menggunakan media sosial dari sisi Oke, sedikit banyak terkait dengan materi ini sebetulnya apa yang ada di sekitar kita lah nanti akan memberi pembelajaran kepada kita terkait ini sehingga kita menjadi lebih bijak lah ya untuk bagaimana memanfaatkan setiap perkembangan teknologi untuk kebaikan kita bersama seperti itu ya. Oke, sedikit merevisi ya terkait dengan yang dibacakan oleh Pak Bunyamin. Sebenarnya saya S1 saya bukan di Trisakti Pak Bunyamin. Jadi saya S1
lulus 98 di matematik ITB, kemudian 2005 lulus S2 di informatika di STI ITB, terus kemudian baru Agustus kemarin 2020 lulus S3 di informatika STI ITB. Terkait dengan topik disertasi saya adalah ya kemarin terkait dengan mencoba mengukur kepribadian dari seseorang ya akun di media sosial dengan berbagai faktor ya, ada 10 faktor yang kemarin saya libatkan seperti ini. Terus kemudian terkait dengan topik ada di sekitar atau yang sudah dikerjakan ya dari beberapa yang sudah jalan itu terkait dengan beberapa terkait dengan sosial media analisis ya, sosial media analisis bagaimana menganalisis sosial media tadi ya, intinya pokoknya dari situ akan muncul banyak berbagai informasi yang bisa kita olah gitu ya, sehingga dari situ bisa kita manfaatkan untuk kebaikan kita bersama gitu ya. Jadi yang sudah dilakukan terkait dengan bagaimana mendeteksi spammer ya, spammer artinya spam yang berkembang itu kan teknologinya baru masuk ke email ya. Email itu banyak sekali deteksi spammernya, tetapi untuk sosial media sangat sedikit ya. Makanya kemarin mencoba untuk bagaimana menerapkan deteksi spammer itu di media sosial ya, seperti itu. Ya, rupanya nanti kalau misalkan sudah jadi semacam paket-paket gitu ya, artinya bisa kita coba masukkan ke dalam aplikasi-aplikasi yang sudah ada, sehingga dari situ akan banyak membantu kita terkait dengan ini ya, spammer. Spammer kan sangat mengganggu kita, jadi kita tiba-tiba tidak tahu informasi terkait A dan B, tapi artinya dicoba dimasukkan ke media sosial kita ya. Saya rasa kalau misalkan 1-2 sih tidak terlalu masalah, tapi kalau misalkan banyak sekali ya, dan itu kan bisa dimainkan oleh robot dan sebagainya, sehingga ya pastinya sangat mengganggu kita. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan sentimen analisis. Jadi beberapa penelitian yang paling banyak di sentimen analisis. Nah, topik yang terbaru untuk topik-topik yang saya kembangkan adalah memanfaatkan word embedding ya, word embedding, deep learning, word embedding terkait dengan bagaimana mengekspansi fitur ya, mengekspansi fitur sehingga kata-kata yang kan info-info yang ada itu kan kata-kata di media sosial itu kan sangat singkat ya, makanya dicoba di normalisasi dan sebagainya, dicoba diartikan dengan bahasa yang lengkap sehingga dari situ bisa kita ukur lah terkait itu ya. Terus kemudian terkait deteksi hoax juga udah beberapa paper yang sudah disubmit juga, terus kemudian beberapa mahasiswa juga udah melakukan ini. Kemudian terkait dengan analisis tren yang ada, trending topik dan sebagainya, tren-tren misalkan saya crawling data sebut saja dari 3 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir, kemudian saya masukkan ke sistem saya, dari situ saya bisa melihat kira-kira tren-tren yang ada itu seperti apa ya, misalkan untuk olahraga seperti apa, untuk untuk politik seperti apa, untuk ekonomi seperti apa dan sebagainya bisa dilihat. Terus kemudian selain itu juga saya kembangkan juga terkait deteksi topik ya, bagaimana mencoba melihat dengan tulisan yang sesingkat mungkin di media sosial itu bisa kita telusuri kira-kira topik apa sih sebetulnya yang dibicarakan. Dari situ nanti akan banyak sekali informasi yang kita dapatkan terkait dengan misalkan kalau kita meng-crawling orang terus kemudian kita ingin tahu sebetulnya dia itu kepakarannya di mana, itu bisa masuk ya topik. Jadi seberapa banyak dia misalkan ekonom, saya sebagai ekonom misalkan itu sebenarnya seberapa banyak dari media sosial yang dia coba tulis dan sebagainya itu bisa kita lihat dari situ. Kemudian terkait juga deteksi rumor ya, rumor dan hoax itu mirip ya, cuma kalau rumor itu kalau hoax pasti salah, jadi beritanya itu palsu. Kalau rumor itu belum tentu kebenarannya, jadi ya masih ragu-ragu lah gitu ya, tarafnya ragu-ragu. Terus kemudian yang beberapa penelitian berikutnya yang terakhir adalah personality detection. Jadi saya kembangkan di situ ada metode bekerjasama dengan Bu Vida Nurmala ya dari psikologi, itu mengembangkan bagaimana mengukur kepribadian seseorang itu dengan konten-konten yang dia sampaikan di Facebook gitu ya.
di Facebook, di media sosial yang lainnya. Jadi kita kembangkan ada 2, Big Five dan juga DISC ya, DISC. Kemudian sebetulnya ada masih banyak beberapa yang saya lupa nulis ya. Yang pertama adalah terkait dengan kredibilitas dari informasi, terus kemudian yang berikutnya terkait dengan keandalan sumber ya. Ada ini karena topik di S3 itu ya. Dari 2 yang terakhir itu, dari situ bisa kita lihat ya bahwa kita bisa menyaring informasi-informasi yang memang dari segi kredibilnya bisa kita ukur gitu, sehingga informasi yang ke kita itu bisa kesaring. Terus kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan keandalan. Jadi kalau keandalan itu larinya ke akunnya. Ya. Akunnya itu seberapa handal, seberapa bagus untuk kita jadikan teman dan sebagainya gitu ya, sebagai rujukan dan sebagainya itu bisa kita masukkan. Ya. Itu beberapa topik riset yang saya kembangkan terkait dengan social media analysis. Tahapnya masih prototype ya, jadi belum dicoba dikemas dalam bentuk software-software atau mungkin paket-paket dan sebagainya. Itu mungkin nanti untuk kedepannya insya Allah akan dikembangkan larinya ke situ ya. Jadi langsung bisa dipakai oleh masyarakat seperti itu rencananya. Oke, itu beberapa hal terkait dengan terus kemudian kita masuk kepada materi ya. Materi yang saya sampaikan terkait dengan media sosial, makanya saya coba kita samakan persepsi kita terkait dengan pengertian media sosial tersebut ya. Jadi media sosial itu merupakan sebuah media daring di mana di situ kita mudah berpartisipasi, bisa berbagi, bisa menciptakan isi ya, yang di mana meliputi bisa jadi blog, jejaring sosial, Wikipedia atau mungkin forum, terus kemudian serta juga dunia virtual yang lain ya, seperti itu. Kemudian ada beberapa definisi dari beberapa pakar menyebutkan di sini bahwa ya mirip-mirip ya, bahwa media sosial adalah media yang penggunanya mudah berpartisipasi, dan kita rasakan ya sekarang sangat mudah kita itu begitu ada kejadian di mana foto terus kita sebar. Kemudian kita bisa tulis dengan gampang sekali misalkan, terus kemudian kita sebar dan sebagainya. Dan banyak sekali yang bisa kita kita rasakan dari manfaat media sosial itu. Kemudian media sosial juga merupakan suatu kelompok aplikasi ya, yang dimana memiliki basis internet, kemudian dibangun dengan teknologi web. Kemudian berikutnya adalah media sosial adalah merupakan situs jejaring sosial. Itu dari beberapa semoga dengan pengertian-pengertian ini kita menjadi lebih paham terkait dengan media sosial. Kemudian jenis-jenis platform dari media sosial dari Kaplan Andreas ya, sebuah penelitian di tahun 2010. Sampai kini ada 6 platform media sosial. Yang pertama adalah collaborative project ya. Jadi contohnya adalah Wikipedia ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa Wikipedia itu adalah ensiklopedia kolaboratif ya, di mana semua orang bisa menulis, semua orang bisa mengedit dan juga menambah isinya. Dan saya kira banyak sekali juga orang yang menggunakan Wikipedia menyelesaikan tugas dan juga pekerjaan rumah. Misalkan anak-anak kita terkait dengan info-info terkait misalkan gajah misalkan ya, definisi gajah itu apa, terus kemudian jenisnya di dunia ini ada berapa, terus kemudian dan seterusnya bisa dapat dicari informasi-informasi itu dengan lengkap di Wikipedia. Tetapi memang kalau kita lihat karena konsepnya itu adalah banyak orang bisa menulis, banyak orang mengedit, banyak orang menambah isinya, makanya di sini bisa kita lihat bahwa ya tingkat kalau kita masukkan ke data pustaka itu pastinya ya tidak bisa menjadi rujukan utama yang istilahnya memang, dan biasanya memang kalau sesuatu itu bagus biasanya mulai dimasukkan rujukan-rujukan yang ada di sekitar kita ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah konten community ya. Ini seperti YouTube ya. YouTube itu sebagai situs web video ya, sharing berbagi video populer ini, di mana para penggunanya dapat ya memuat, menonton berbagi klip video secara gratis ya, meskipun nanti begitu sudah sudah banyak, kemudian sudah bagus, banyak subscriber dan sebagainya, bisa larinya ke YouTube yang istilahnya berbayar dan sebagainya. Terus kemudian blog dan microblog ya. Nah, ini mungkin Twitter, ya, terus kemudian Facebook, kayak gitu. Ini merupakan salah satu media sosial yang paling banyak digunakan, ya. Instagram dan sebagainya. Nah, aplikasi ini sederhana dan hanya mengupdate status dan di mana ya mendaya tarik para penggunanya. Ya.
Twitter meskipun mungkin banyak orang mengatakan untuk orang tua mungkin ya, untuk orang tua karena kan ya nggak tahu juga sih anak-anak muda nggak terlalu suka terhadap Twitter ya. Ya, tapi bagaimanapun juga di Twitter tuh sangat powerful, terutama dalam keadaan-keadaan yang darurat gitu ya, seperti gempa bumi, bencana alam, terus kemudian yang lain misalkan ada kerusuhan-kerusuhan, ada pilkada dan sebagainya, itu ramai juga ya Twitter dan sebagainya. Memang sifat dari blog dan microblog itu seperti itu, atau Twitter sendiri itu seperti itu. Jadi bagaimana dia akan ramai gitu kalau misalkan ada situasi-situasi seperti itu. Kemudian berikutnya social networking sites ya. Ini ya Facebook masuk di sini ya. Jadi sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan ya pada Februari 2004 dan di sini bermula dari jejaring sosial yang didirikan dan diperuntukkan untuk mahasiswa saja ya di Harvard University. Terus kemudian Facebook sekarang sudah menjadi media sosial paling populer di dunia, yang paling populer. Nanti ada datanya untuk tahun sekarang tuh tahun 2020 itu Facebook menempati urutan pertama ya. Kemudian berikutnya adalah virtual game world ya. Jadi virtual world yang terikat di antara online game dan juga social network ya, di mana di sini bisa melihat bahwa akan berubah dari eksperimental menjadi ya semacam surga lah gitu ya bagi gamers dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah virtual social world ya. Ini adalah kalau boleh dikatakan dalam bahasa Indonesia adalah kehidupan kedua ya. Itu adalah dunia maya berbasis internet yang diluncurkan tahun 2003 dan dikembangkan oleh perusahaan Linden Research yang kemudian sering disebut sebagai Lab Linden ya. Di sini adalah komunitas maya di mana menjadi perhatian dunia saat diliput oleh media berita pada akhir tahun 2006 dan awal 2007. Kemudian juga ada orang yang menggolongkan berdasarkan fitur dan kegunaannya. Ada 8 ya dari sumber progresstech ya .co.id. Misalkan di sini terkait dengan ada pengelompokan lah, ada yang berhubungan dengan jaringan relationship gitu ya, itu Facebook, LinkedIn, kemudian Google Plus gitu ya. Kemudian ada juga media sharing network, ada YouTube, ada Vimeo, Snapchat ya, Instagram gitu ya. Kemudian ada online review ya, ada mungkin Yelp, OpenRice, Zomato, TripAdvisor dan sebagainya. Kemudian forum-forum diskusi juga ada di sini, ada Kaskus, ada Stack Overflow, kemudian Reddit juga ada. Kemudian ada juga social publishing platform ya, ada blog, ada Medium, ada Tumblr dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah book marketing site ya. Itu seperti misalkan yang mungkin yang sering kita dengar itu Pinterest ya. Itu ada Pinterest ya, itu salah satu kumpulan juga ya, beberapa mengumpulkan konten di situ, ada teks, gambar, video, link dan sebagainya. Kemudian ada juga berbasis jaringan internet ya, misalkan Facebook Group, kemudian yang grup-grup ya, seperti itu. Terus kemudian e-commerce juga ada, Amazon, Tokopedia, Gojek dan lain-lain. Ini berdasarkan fitur dan kegunaannya untuk media sosial tadi. Nah ini saya ambil dari data Statista. Statista di sini sampaikan bahwa ini adalah media sosial yang dari banyaknya anggotanya ya, membernya ya, dalam jutaan rupiah. Jadi jutaan. Jadi kalau misalkan kita lihat di Facebook itu ada sekitar 2 miliar ya, 2,7 miliar. Nah, tadi kan sudah bilang bahwa Facebook itu tertinggi ya. Kemudian berikutnya diikuti YouTube sekitar 2.000-an ya, 2 miliar. Kemudian WhatsApp ada 2 miliar. Kemudian Facebook jadi Facebook itu luar biasa ya, menguasai ya. WhatsApp juga dibeli oleh Facebook dan sebagainya. Ini beberapa terkait itu. Terus kemudian ya memang kalau misalkan kita rasakan di sini memang ada beberapa aplikasi yang menurut saya kita tidak aman ya. Seperti saya sudah ngembangin terkait dengan aplikasi crawling Twitter ya. Dengan gampang saya bisa ambil datanya siapapun ya, orangnya dan sebagainya. Terus kemudian saya coba kelola juga bisa ya. Cuma memang ada beberapa berita semacam literatur yang menjelaskan bahwa ada beberapa aplikasi yang relatif aman, bukan berarti aman ya, relatif ya. Yang pertama ada chat berbayar mesti Trema gitu ya, Trema, kemudian Telegram.
Ya, Telegram itu sempat ada isu kan pada tahun 2017-2018 ya, masuk pemerintah akan memblokir Telegram. Kenapa? Karena tidak sepakat dengan aturan bahwa dia bisa diambil ya datanya oleh pemerintah dan sebagainya. Kemudian ada e-message dan FaceTime itu ada keluaran dari Apple, kemudian ada WhatsApp, meskipun dia cukup aman, tetapi sekarang juga cenderung bisa di-crawling juga datanya ya, tergantung kesepakatan ya terkait dengan WhatsApp tadi dengan pemerintah setempat dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah lain. Ini beberapa media sosial yang di tahun 2020 ya. Kemudian ini saya ambil dari Hotsuite ya. Jadi untuk di dunia sekarang itu total tahun 2019 itu sekitar 7,6 ya, 7,6 miliar. Nah, terus kemudian dan seterusnya tahun 2020 itu naik ya, jadi 1,1%, jadi bertambah sekitar 82. Terus kemudian seterusnya dan seterusnya. Ini adalah Anda bisa lihat bahwa internet user di dunia ini ya udah nambah ya untuk tahun 2019 ini kan sekitar 3,4 miliar ya, 3,4 miliar. Sekarang menjadi tambah sekitar 298 juta seperti itu. Kemudian yang aktif di sosial media tahun 2019 itu sekitar 3,2 miliar. Terus kemudian sekarang sudah bertambah sekitar 9,2%, yaitu bertambah sekitar 321 juta ya seperti itu. Ini terkait dengan pertumbuhan digital ya seperti itu. Kemudian di Indonesia sendiri, populasi yang ada itu sekitar 272 itu per Januari ya. Pada Agustus itu ada juga yang merilis sekitar 273 ya, 273 juta. Terus kemudian yang menggunakan terkait dengan mobile phone dan sebagainya itu sekitar lebih ya, ada 338 ya, 3 juta. Artinya berarti satu orang itu bisa memiliki lebih dari 2 ya. Lebih dari 2. Terus kemudian internet usernya seperti apa ya, sekitar 175 ya, 4, sekitar 64% dari total 2.703 tadi. Kemudian untuk yang aktif di sosial media sekitar 160. Jadi 160 juta setiap ini ya, tahun 2020 Januari ya, 2 Januari. Terus kemudian terkait dengan ini terkait dengan ini ownership terkait device yang paling banyak masih mobile phone, kemudian smartphone dan sebagainya. Jadi memang peluang bisnis dan sebagainya masih sangat luar biasa di daerah ini ya, di mobile phone dan sebagainya, smartphone. Orang juga sudah saya lihat beberapa YouTuber atau sebut saja orang-orang terkenal tuh HP-nya tidak hanya satu gitu. Bahkan mungkin ada juga yang dipegang oleh asistennya dan sebagainya gitu dan seterusnya. Jadi memang sangat luar biasa di sini. Kemudian ini terkait dengan waktu ya, waktu orang itu menggunakan internet. Di Indonesia itu cukup tinggi, yaitu 7 jam. Jadi ada orang rata-rata dari survei itu adalah orang Indonesia itu mengakses internet itu sekitar 7 jam, 59 menit. Dan ini termasuk tinggi nomor 3 dunia gitu ya. Padahal rata-rata dunia itu cuma 6 jam. Ya, rata-rata dunia itu 6 jam. Apalagi mungkin kondisi pandemi ini mungkin sangat luar biasa lagi, tambah lagi. Ini kan baru Januari ya. Januari kan sebetulnya dunia awal-awal pandemi, kalau Indonesia belum, karena mulai Maret kan seperti itu ya. Sekarang mungkin bisa jadi ini akan lebih lama lagi karena anak-anak full misalkan harus online, kemudian kita juga harus ngajar online sekarang, temuan kita online dan sebagainya. Kemudian yang menggunakan sosial media itu sekitar 3 jam 26 menit. 3 jam 26 menit. Jadi 2 hal yang mungkin menjadi concern kita. Jadi ya memang banyak sekali karena waktu kita dihabiskan untuk internet dan juga sosial media, maka kita akan melihat perilaku masyarakat kita juga sedikit banyak sudah berubah ya. Jadi bagaimana mereka berkomunikasi dan sebagainya, bagaimana dia itu misalkan ke orang tua seperti apa, kemudian bahasa mereka ke
sesama pantaran seperti apa, adiknya seperti apa dan seterusnya. Jadi benar-benar merubah tatanan dunia ya terkait dengan penggunaan sosial media maupun internet ini. Nah, terus kemudian di Indonesia sendiri ya, itu kalau tadi di dunia itu kan yang paling tinggi Facebook ya. Tapi kalau di Indonesia yang paling banyak dipakai itu adalah YouTube. YouTube itu sekitar 88%. Kemudian WhatsApp sekitar 84%, kemudian Facebook itu 82%. Ini juga kalau misalkan kita lihat anak-anak muda nggak terlalu suka terkait dengan Facebook dan sebagainya. Saya nggak tahu juga kenapa. Kalau misalkan anak-anak itu misalkan mahasiswa, kalau misalkan saya bilang nanti informasinya di sini, dia pasti protes ya, sedikit banyak itu ya. Ya, terus kemudian Instagram itu cukup tinggi juga, itu 79% karena ya orang Indonesia suka ya seperti itu. Dan seterusnya. TikTok juga ada, kemudian WeChat, kemudian VB Messenger lain juga cukup bagus ya, 50% ini memang banyak sekali anak-anak yang mahasiswa yang suka terkait dengan Line karena mungkin katanya banyak sekali stikernya. Nah, itu sekarang yang diwadahin ya di WA juga ada stiker, di Telegram juga ada stiker dan sebagainya gitu. Seperti itu. Jadi istilahnya itu sebetulnya salah satu bentuk ya istilahnya untuk mengcover itu gitu. Jadi untuk mencoba bisa masuk ke segala lini ya segala lini. Kalau saya lihat tadi sekilas terkait dengan laporan Hotsuite ini, di usia rata-rata di Indonesia itu sekitar 29 tahun yang memanfaatkan ini, jadi 29 tahun. Jadi dibagi situ range-nya ya, kemudian di rata-ratanya orang Indonesia itu yang istilahnya dari usia itu 29 tahun yang mengakses dan rata-rata ya, rata-rata terbanyak seperti itu. Nah, terus kemudian dampak positif dari sosial media itu apa? Media sosial itu apa? Jadi yang pertama yang tanpa kita rasakan, yang kita rasakan ya. Jadi kan kadang-kadang kita nggak teman-teman SD kita itu siapa, teman-teman SMP kita itu mungkin udah lupa wajahnya dan sebagainya. Dengan sendirinya dengan adanya sosial media ini menghimpun tadi ya keluarga-keluarga kita, menghimpun saudara-saudara kita, menghimpun kerabat-kerabat yang tersebar, teman-teman kita yang mungkin nggak tahu entah berantaranya di mana gitu. Tiba-tiba kok ini kita masukkan SD misalkan SD kita misalnya di mana, SMP kita di mana di Facebook atau di Twitter itu langsung sistem recommender dia itu langsung menampilkan orang-orang yang se-SD dengan kita dan seterusnya. Jadi itu bisa milih. Makanya banyak sekali kasus-kasus yang terjadi ya dulu mungkin ada cinta monyet gitu ya di situ terus kemudian ya jadi lagi gitu. Jadi muncul lagi dan sebagainya gitu ya. Jadi itu salah satu dampak negatifnya juga ya. Dampak positifnya ya ini seperti ini, dampak negatifnya juga pasti ada. Kemudian yang berikutnya adalah media sosial digunakan sebagai media penyebaran informasi. Ya, tadi sudah saya ceritakan bagaimana mudahnya ya, menyebarkan berita dengan sosial media, sangat mudah sekali. Ya. Kemudian kita bisa seperti wartawan saja gitu ya, jadi kita melaporkan gitu ya. Oh ini di sini ada kecelakaan ini. Padahal sebetulnya apakah kita itu sudah dapat pelajaran jurnalistik seperti apa? Nggak ada. Tapi ya dengan adanya itu terlatih lah gitu ya. Dan semakin transparan harusnya ya, semakin transparan di pemerintahan atau mungkin di segala lini harusnya semakin transparan karena semua bisa dengan mudah di-shoot dengan HP kita dan sebagainya kita sebar. Ini banyak sekali kasus yang trending, yang tiba-tiba trending, yang di mana misalkan Odading Mang Oleh yang mungkin lagi rame sekarang dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya memperluas jaringan pertemanan yang tadi ya mungkin nyambung dengan nomor 1, berkomunikasi dengan siapa saja bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia ya. Dari berbagai penjuru dunia. Kemudian berikutnya media sosial itu membuat kita menjadi lebih bersahabat, perhatian dan empati. Kenapa? Karena tinggal klik, misalkan ada kita sebutnya gembira, itu kita tinggal ada lambang love di situ, ada lambang jempol, like dan sebagainya itu kan udah istilahnya dengan mudah gitu. Padahal kalau kita ucapkan itu kan berat. Jadi kadang-kadang kita sangat mudah untuk sebut saja mengomentari ini. Dari situlah muncul bahwa situs sosial itu sudah mungkin tadi ya empatinya ada gitu. Jadi kalau misalnya ada berita kematian atau apa kita sedih dengan saya dan sebagainya atau mungkin langsung di situ kita sampaikan gitu. Nah, kalau misalkan kita ketemu atau sebut saja ini agak malas dan sebagainya mungkin seperti itu ya. Jadi gitu ya situs sosial media seperti itu. Kemudian berikutnya adalah sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial ya. Jadi bagaimana belajar cara beradaptasi, kemudian bersosialisasi dengan publik dan juga mengelola jaringan pertemanan tadi ya.
ya apa namanya keterampilan. Jadi kalau ada misalkan sesuatu dan hal teman kita sebut saja ada yang kesusahan atau dapat musibah dan sebagainya, kita dengan cepat ya menggalang dana kitabisa.com dan sebagainya gitu ya. Seperti jadi apa ya meningkatkan keterampilan kita bagaimana manage ya, memanage terus kemudian melaporkan dan sebagainya sehingga transparan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai media promosi dalam bisnis, ini sudah pasti ya. Jadi dengan adanya media sosial ini ya pasti banyak sekali yang diuntungkan ya. Mungkin dengan Facebook Ads, kemudian media-media online lagi seperti Bukalapak dan sebagainya itu kan cukup banyak ya membuat kita menjadi lebih melek terhadap bisnis dan juga semakin care terhadap bisnis dan sebagainya. Dengan mudahnya kita coba di-upgrade ya kemampuan kita terkait itu. Kemudian di sisi teknologi biasanya gitu ya, ada dampak positif pasti ada dampak negatif. Dan seperti pisau belati bermata dua ya. Jadi kalau kita gerakkan ke kanan melukai, ke kiri juga melukai ya seperti itu. Nah, beberapa yang sempat saya catat itu di sini ya. Jadi sarana penyebaran ideologi paling efektif dan efisien. Jadi sarana untuk menyebarkan ideologi-ideologi. Jadi di mana di situ pastinya kita bisa melihat bahwa anak dan remaja ya itu pastinya akan menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia nyata ya. Anda lihat. Jadi bahkan kalau dengan biasanya dia chat kepada temannya seperti itu, dia menganggap teman, dosen, orang tua itu sama aja gitu. Jadinya dia chat juga dengan bentuk yang sama. Kadang-kadang ya kita sebagai orang tua tuh kadang-kadang ngelus dada kita gitu. Seperti inilah, seperti inikah anak muda sekarang dan sebagainya gitu ya. Seperti jadi dengan itu sangat cepat ideologi itu masuk ya, bagaimana mudahnya atau malas untuk belajar komunikasi. Kemudian yang berikutnya situs jejaring sosial itu menjadi tempat orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatannya. Ini saya catat beberapa hal terkait dengan beberapa literatur ya. Jadi media sosial itu yang juga dimanfaatkan untuk menyebarkan spam. Ya. Ini Benedetto, kawan-kawan Greer, kemudian Mustafa Faraf itu menjelaskan terkait juga digunakan untuk spam. Kemudian juga malware. Kemudian ada iklan sembunyi-sembunyi ya. Jadi sepertinya ngomongnya baik gitu, tapi di bawahnya ada mungkin iklan gitu ya seperti itu. Kemudian akun penipu, kemudian ada juga rumor-rumor palsu atau hoax gitu ya, disebarkan. Kemudian pornografi ya. Ini juga sering sekali dengan mudahnya atau tiba-tiba kita mendapat gambar-gambar yang mungkin sebut saja ya kita tidak mengharapkan lah untuk muncul dan sebenarnya tiba-tiba muncul dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah mendongkrak popularitas semu. Ya. Mendongkrak popularitas semu. Yang saya katakan popularitas semu itu, ya saya bisa menciptakan akun-akun palsu, ya, akun-akun palsu, terus kemudian saya mencoba untuk mengupgrade dia. Jadi orang yang tidak terkenal menjadi orang yang sangat terkenal. Dan sangat mudah gitu, sangat mudah sebetulnya. Dengan main akun, misalkan kita coba bikin hashtag ya, hashtag misalkan sebut saja Budi for Presiden 2000 berapa gitu. Itu setiap kita ngomong kita kasih hashtag itu, setiap kita share apapun kita kasih hashtag itu. Dan itu dengan akun-akun palsu misalkan sebanyak 2000 akun palsu kita, setiap hari itu kita share terus hashtag itu. Dan otomatis dia akan menjadi nomor 1, jadi trending kan, jadi trending. Orang karena namanya trending, pasti kan kalau misalkan kita di Twitter atau di kan ada ya bagian kiri itu kan ada trendingnya ya. Orang yang lama-lama tidak melek jadi melek. Oh ini siapa ini? Siapa orang ini? Jadi kan dia penasaran dan seterusnya. Jadi sangat mudah sebenarnya mendongkrak popularitas semu. Jadi ini yang harus kita waspadai ya. Mungkin dia nggak punya kemampuan, tetapi kita bisa upgrade dia, atau bukan upgrade ya, sebetulnya kita bisa tipu gitu, sehingga dia sepertinya menjadi solutif untuk keadaan kita misalkan seperti itu. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi hati-hati terkait dengan ini. Dan saya pernah menjumpai ada seorang teman yang dia itu megang HP gitu. Di situ dia bilang dia tidak hanya mengelola satu akun, tapi ya sebut saja ratusan akun. Ya, misalkan kalau untuk popularitas misalkan si A gitu ya, ada survei gitu, survei elektabilitas atau apa, survei apa, dia bisa dari satu HP itu bisa ngirim langsung pilihan ke kandidat A itu misalkan 80 langsung detik itu juga bisa nyampaikan seperti itu. Jadi kan artinya ya kadang-kadang banyak orang yang menyiasati untuk hal seperti itu. Ya, semoga saja kita terhindar dari itu. Kemudian berikutnya adalah ya ini ya, yang tadi berhubungan dengan pertama tadi. Remaja dan anak itu mudah sekali mengeluarkan dan belajar bahasa apapun di media sosial. Ya untung-untung kalau misalnya bahasanya bagus ya, misalnya bahasa Inggris yang mungkin expand, kemudian bahasa Prancis atau bahasa-bahasa yang lain. Kalau bahasa-bahasanya itu bahasa gaul, terus kemudian bahasa-bahasa yang sumpah serapah, gitu, bikin repot kita.
Jadi tiba-tiba anak kita ngomong gini, dia dengerin datang di YouTube, dia misalkan di Facebook. Nah, Facebook kan kadang-kadang begitu kita nggak menginginkan video itu muncul, bisa muncul terus kemudian langsung bersuara dan sebagainya. Ya. Jadi hal seperti itu tuh kadang-kadang ya cukup membuat kita menjadi kelimpungan juga ya. Nah, cuma yang perlu digarisbawahi ya, perlu digarisbawahi, dan itu sering sekali diucapkan orang dan sudah diselidiki terkait itu, terutama oleh Diakopoulos ya pada papernya di tahun 2020 itu dikatakan di situ bahwa sebuah berita, mau berita itu palsu maupun benar, ya kalau benar mungkin ya syukurlah. Kalau palsu ya, hoax atau berita palsu, fake news itu yang dikirim secara berulang-ulang itu bisa dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Ya, itu bisa sekali, sangat gampang. Apalagi kalau misalkan kita termakan oleh itu, misalkan kita dianggap sebagai orang yang mempunyai kapasitas ya, terus kemudian tanpa sadar atau bukan tanpa sadar, mungkin kita membaca sekilas terus kemudian oh ini benar langsung kita kirim. Itu kan menambah daya kepercayaan orang terkait dengan berita itu. Ya, terus itu tiap hari seperti itu terus kemudian dia menjadi update, kita up terus ya, sehingga itu menjadi berita nomor 1 dan itu akan karena kita baca setiap hari itu bisa menganggap bahwa itu suatu kebenaran. Ya, hati-hati ya. Kadang-kadang kalau kita misalkan lagi semangat-semangatnya ya, bagaimana kita mengomentari seseorang apalagi seseorang itu kita benci ya, itu begitu ada berita itu langsung kita share, misalnya gitu. Padahal itu sebetulnya bisa saja pancingan-pancingan yang dimana nantinya kita akan kesulitan juga nanti berhubungan dengan yang berwajib dan sebagainya. Jadi cukup hati-hati terkait dengan hoax atau berita palsu atau berita apapun yang tadi itu sifatnya ya, kalau misalnya diulang-ulang, kemudian di-share terus, kemudian di komen kita dan sebagainya, itu akan menjadi suatu kebenaran. Itu dampak negatif dari sosial media. Kemudian karakteristik sosial media itu apa ya? Tanpa Anda sadari atau tidak, bahwa peran media sosial sebagai sumber informasi itu lebih menonjol ya dalam keadaan darurat ya. Seperti mungkin sebetulnya kecelakaan, kemudian bencana alam, kejadian-kejadian terorisme, dan dibanding dengan media konvensional ya. Jadi kenapa? Karena informasi yang beredar di sosial media itu tidak melalui proses editorial, ya, tidak melalui editorial dan juga pemeriksaan fakta. Pokoknya siapapun bisa berkomentar terkait suatu kejadian, mau dari sudut pandang apapun. Ya. Jadi ada orang yang tidak jago ekonomi tiba-tiba mengomentari terkait ekonomi, ada juga. Yang politik juga sama, yang tidak jago politik tapi mengomentari politik dan sebagainya. Jadi dan itu sangat bebas ya di sosial media. Bahkan kejadian-kejadian bencana alam itu banyak sekali dimanfaatkan untuk kejahatan ya. Jadi kayak gempa Palu dulu itu pernah saya dengar ada sebuah berita di koran di Palu itu ya menceritakan itu bahwa ada pada waktu pasca bencana Palu yang pertama, gempa pertama itu, ada juga yang menyebarkan berita lagi bahwa akan ada gempa susulan yang mungkin lebih dahsyat. Apa yang terjadi? Penduduk pada takut kan, pada mengungsi semua. Apa yang terjadi? Dijarah. Desa itu dijarah, di kota itu dijarah, diambilin barang-barang dan sebagainya. Ya pasti adalah orang yang memanfaatkan seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah pengguna memilih bias ya, karena dengan kapasitas tadi ya, kapasitas ilmunya, persepsi juga, tujuan dan juga bagaimana kemampuan mengelola informasi juga pastinya akan berbeda-beda. Makanya kemarin sempat saya kembangkan terkait aplikasi ini untuk mendeteksi bahwa ada beberapa orang atau beberapa akun yang dia itu dengan sengaja ya mengumpulkan berbagai informasi ya dari media-media mainstream atau sebut saja dari fakta-fakta, kemudian dia tulis ulang dengan bagus ya, itu saya deteksi namanya kurator berita. Ya. Itu ada aplikasinya kurator berita. Jadi ya ada beberapa orang di Indonesia ini yang cukup bagus dalam jurnalistik, ya. Terus kemudian bagaimana dia mengomentari suatu kejadian itu dari kacamata yang lengkap ya dari sudut pandang manapun. Nah itu namanya kurator berita. Itu juga lagi dikembangkan juga terkait dengan deteksi kurator berita itu. Kemudian berikutnya ya media sosial itu memiliki karakter yang berbeda ya, karakter yang terbuka tadi ya, semua orang bisa anonim ya, bisa mungkin orang yang sebut saja bisa pakai nama-nama palsu dan sebagainya atau mungkin nama-nama anonim itu ya. Kemudian bisa juga berasal dari sumber berlapis, kita nggak tahu. Yang dia nyebarin berita itu dari sumber pertama kah atau sumber kedua atau seterusnya dan sebagainya. Kemudian dengan ditambahin dengan kemampuan dia, artinya dia memiliki berbagai sudut pandang. Nah, di sini akan kita lihat bahwa kita sebagai pengguna media sosial akan sulit menentukan keandalan dari sumber maupun kredibilitas dari informasi itu. Ya.
Itu terkait dengan karakteristik. Jadi dengan beberapa karakteristik ini kita coba telaah dan coba kita pikirkan bagaimana itu pastinya akan membuat kita lebih jeli, lebih teliti harusnya ya untuk bagaimana mencoba memanfaatkan media sosial tadi untuk kepentingan kita seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh aksi kejahatan. Ini yang saya ambil dari beberapa dari luar negeri ya. Ini seperti rumor ya. Ada yang tahun 2013 itu Kozik meneliti bahwa ada rumor terkait dengan meledaknya bom di Gedung Putih. Ya. Dari akun, nah ini akunnya aja Twitter Associated Press ya. Berarti kan luar biasa ya. Ada orang yang menghack itu ya. Kemudian direntas ya, kemudian disebarkan. Nah, ini menyebabkan indeks Dow Jones itu turun 150 poin. Ya. 150 poin. Oh kecil Pak, kecil ya. Tapi kalau misalkan itu dalam artian saham dia berapa banyak, nah itu Anda lihat tuh. Menghilangkan market value sebesar 136 US dollar. Miliar. Walaupun kemudian beberapa menit kemudian pulih kembali ya. Tetapi ya bagi orang-orang yang melek saham itu pasti ya kapan dia harus melepas, kapan dia harus beli di saat-saat kritis ini. Ya, ini kerugian seperti ini ya 136 miliar dan sebagainya sangat luar biasa. Terus kemudian ada juga kasus yang berhubungan dengan SARA ya. Jadi rumor pada bulan Agustus 2012 bagaimana menyebar rumor Muslim pendatang yang gimana dia menyerang penduduk asli itu menyebar melalui media sosial ya, dan menimbulkan kerusuhan di India, di Assam India. Nah, kerusuhan ini menyebabkan total 75 orang meninggal, 400.000 orang mengungsi. Dengan adanya rumor saja, ya, rumor. Saya kira kejadian-kejadian yang di Ambon dulu ya, Ambon terus kemudian di Sampang ya, di Tuku Dayak ya di Kalimantan yang dulu sempat ramai dan sebagainya itu kan mungkin juga adanya rumor-rumor seperti ini. Ya mungkin karena belum gencar terkait media sosial mungkin nggak terlalu ini ya, mungkin dia isu obrolan dari kiri kanan dan sebagainya. Tapi kalau media sosial mungkin akan lebih keren lagi, bukan lebih keren, lebih dampaknya pasti akan terasa lebih dahsyat lagi ya seperti itu. Itu beberapa aksi kejahatan, terus kemudian, nah ini di Indonesia juga ada beberapa literatur yang coba saya baca. Ini di pemerintah ya dalam rangka-rangka untuk kejahatan seperti itu, seperti misalnya contoh ya, ini ada berita di news ya, detik.com bahwa ini ada kata-kata judulnya itu Polri ngeri baca isi WA grup kami yang kemarin sempat beberapa pentolannya ditangkap itu ya. Pantas di lapangan terjadi anarki. Jadi dia bisa membaca WA grup ya. Artinya berarti WA kita itu diawasi. Ya. Pertanyaannya dengan tadi dia masuk ke dalam beberapa kriteria aplikasi yang aman, relatif aman. Nah, apalagi media sosial yang lain. Facebook, Twitter itu saya kira dengan gampang pemerintah itu akan meng-crawling. Makanya cukup bijak. Kita harus bijak di situ tuh gitu ya. Jadi artinya di situ terlibat data-data banyak, data science yang terlibat, dia membuat aplikasi-aplikasi untuk meng-crawling itu, kemudian mengolah itu, menganalisa itu, terus kemudian muncullah atau penangkapan itu seperti apalah kasusnya. Kemudian berikutnya untuk email sendiri itu udah mulai ya kemarin pendataan, terus kemudian sekarang sudah ada pengendalian ya, pengendalian ada secara press khusus dari Kementerian Kominfo tanggal 18 April 2020, ini penggunaan HKT ya, handphone apalagi dah T-nya itu tablet dah, K-nya itu apa ya, komputer dan sebagainya mungkin ya, akan terima notifikasi bertahap, terus kemudian dikendalikan. Kemudian pemerintah juga akan membentuk tim pengawas ASN bermain media sosial. Jadi sudah dibentuk. Nah, hasilnya gimana? Kita lihat ya. Ini ada beberapa contoh ya. Oh ini itu yang pertama ya. Pertama itu pemerintah mencoba untuk ya supaya masyarakat terlindungi juga dan ya semoga saja tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu ya. Takutnya kalau misalkan untuk membunuh suatu karakter tertentu juga berbahaya juga ya. Kemudian berikutnya adalah medsos juga digunakan untuk pertimbangan rekrutmen tenaga kerja. Nah, ini sudah di state oleh Menteri Tenaga Kerjaan pada waktu itu Hanif Zakiri. Jadi di situ harapannya masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial. Jadi ini beberapa berita juga tahun 2019 ya. Ini 2019 Maret, ini 6 Juli medsos akan menjadi tren perusahaan dalam rekrutasi karyawan. Kemudian akan data medsos dosen sampai mahasiswa sampai seperti itunya ya. Sampai seperti itunya. Terus berikutnya ini adalah
media sosial yang akhirnya ada keputusan bagaimana dengan media sosial itu pemecatan kerja itu terjadi. Ini ada beberapa yang sempat saya ambil. Yang pertama misalkan tanggal berapa nih? Baru kemarin 24 Februari 2020 itu ada gara-gara posting sembarangan di medsos tuh 4 orang dipecat. Terus kemudian tanggal berapa lagi? 16 Oktober 2019 itu 2 PNS ya kena masalah karena status di Facebook. Satu dipecat dan satu masih diperiksa. Kemudian ada lagi nih yang terbaru juga 9 Agustus 9 Agustus 2019 13 orang dipecat gara-gara postingan di media sosial. Ya, itu sudah menjadi ini ya. Dari situ kan kita bisa lihat ya sebetulnya bagaimana sih kok bisa-bisanya seperti itu gitu ya, bisanya seperti itu. Nah, ini adalah peran data science tadi. Ya. Jadi data science itu sudah dikembangkan bagaimana dia bisa jadi dikembangkan aplikasi yang mengelola data itu sehingga bisa memahami perilaku sosial masyarakat melalui medsos. Ini beberapa hal yang sudah atau sedang dikembangkan oleh saya dan tim ya. Jadi pertama saya sudah mengembangkan terkait crawling media sosial. Jadi terutama Twitter ya. Twitter itu saya sudah menemukan alat crawlingnya dan sudah dipatenkan ya. Dipatenkan di HKI itu bisa crawling ya, sebuah akun tuh secara langsung tuh bisa nyampe 3.200 sekali crawling. Sekali crawling itu bisa didapatkan dari satu akun itu 3.200. Itu sudah melibatkan mengelola semacam apa ya, emoticon. Emoticon juga makin lama kan berkembang. Itu kemarin mahasiswa saya itu sudah berhasil untuk mendeteksi emoticon itu sebesar 3.000 emoticon. 3.000-an lebih emoticon. Ya, terus kemudian Facebook juga sudah sedikit banyak dikembangkan, tapi kita mengalami kesulitan karena beberapa terkait dengan kebijakan-kebijakan Facebook yang terbaru terkait ini ya, data privasi dan sebagainya. Instagram sudah dikembangkan juga. Nah, ini yang mungkin yang dalam waktu dekat ini YouTube ya, YouTube juga akan ini ya. Terus kemudian crawling juga data yang kembangkan online news ya. Detik, Kompas, Republika, Reuters, Tribun itu sudah bisa di crawling ya. Kemarin setahun yang lalu saya sudah bisa crawling, sekali crawling itu sekitar ya dalam waktu tidak lama ya, sekitar 200.000 berita ya. Itu bisa kita crawling dengan mudah dan ini sangat berguna bagi kita sebagai korpus kita atau sebagai ini juga ya mendeteksi topik tadi. Kan kalau di media mainstream itu kan sudah ada misalkan berita politik, berita ekonomi, berita sosial budaya itu kan sudah otomatis sudah dalam satu ini kan dan satu paket-paket berita gitu. Terkait dengan sosial apa itu sudah ada satu banyak. Makanya itu kita gunakan, kita crawling, kita coba modelkan kata-kata apa saja yang mencerminkan atau mencirikan politik, mencerminkan budaya, mencerminkan sosial, mencerminkan misalkan ekonomi, dan sebagainya itu. Dari situ nanti kita akan coba padukan dengan crawling data media sosial tadi, kita cross check sehingga dari situ bisa kita deteksi kalau dia di sosial media menulis seperti ini, kira-kira topik yang kita deteksi itu apa ya, seperti itu. Kemudian kita juga akan mengembangkan, ini belum kita kembangkan, yaitu crawling data forum, ya, forum-forum yang ada, ya, Kaskus, Detik Forum, dan sebagainya. Nah, dari data ini, coba kita akan coba. Jadi kenapa tadi itu bisa muncul hal-hal seperti itu? Ya karena ini dikembangkan beberapa ini menganalisa sosial media tadi, ya bisa dideteksi spammer, apakah dia itu spam atau tidak, gitu. Suka menyebarkan spam atau tidak, dia sentimennya dia seperti apa, positifkah berapa persen, negatifnya berapa persen, ya seperti itu bisa diukur ya. Kemudian hoax ya, dia sering menyebarkan hoax atau tidak dan sebagainya. Dan ini saya kira kalau deteksi hoax ini ya sangat berhubungan dengan ini juga ya. Jadi beberapa tahun 2019 itu ada kesepakatan dari beberapa media mainstream itu bagaimana dia akan membuat suatu portal yang berisi berita-berita hoax. Ya, harapannya itu nanti kalau misalnya kita crawling, itu bisa nantinya menambah ya, semakin efektifnya atau semakin telitinya deteksi hoax yang kita kembangkan. Kemudian trend analysis tadi yang sudah diterangkan di depan, kemudian topic detection, rumor detection, dan personality. Ya. Dari sini nanti harapannya bisa kita coba hubungkan dengan klien dan sebagainya. Baik itu bisa diakses di smartphone, tablet, kemudian bisa juga control room screen, kemudian desktop juga bisa kita pakai seperti itu. Ini kita baru ngembangin tahap ini. Ya. Jadi
Anda bisa lihat ya bagaimana kalau misalkan ini ditemukan sangat efektif sekali, dan pastinya orang-orang pastinya akan semakin berpikir banyak kali untuk bagaimana dia melakukan kejahatan-kejahatan di sosial media. Ya, seperti itu. Itu harapannya ya. Nah, ini beberapa contoh yang saya crop ya dari beberapa sumber ya. Ada di media kernel ya. Nah, ini yang dia sudah bagus dan sudah established ya, yang digagas oleh Mas Ismail Fahmi ya. Mas Ismail Fahmi senior saya di Informatika ITB. Kemudian dia bisa sudah masuk ya. Dia bisa meng-crawling terkait dengan sosial media, Twitter stream, kemudian Twitter, Facebook dan sebagainya. Kemudian dia online news juga bisa di-crawling, kemudian apa namanya? Ini adalah terkait kan ini ada RSS ya. RSS itu artinya ya berita-berita itu bisa langsung kita coba ambil ya, jadi dengan otomatis ya. Tapi kalau misalkan enggak, biasanya kita menggunakan HTML crawler. Kemudian berikutnya ya berita-berita yang istilahnya memang tidak ada RSS-nya. Kemudian ada forum-forum juga di ini. Nah, harapannya dari situ akan muncul banyak sekali data yang bisa kita olah sehingga dari situ bisa kita kembangkan deteksi. Ini salah satu contoh sentiment analysis ya bagaimana. Tadi kalau misalnya kita melihat beberapa metode-metode ini kita kembangkan ya dengan adanya data sumber data yang sangat luar biasa di sosial media ini, pastinya dengan bagusnya kita akan bisa membuat suatu model atau suatu alat untuk mendeteksi tadi sentimen analisis tadi. Jadi kira-kira kalau masyarakat Indonesia ini terkait kepemimpinan sekarang itu gimana? Sentimennya gimana? Apakah positifkah atau negatifkah dan sebagainya? Itu bisa dari beberapa kita tidak perlu nanya kita crawling aja ya, kita crawling bebas dari beberapa sumber, mungkin jutaan. Jadi kalau dengan crawling yang tadi dikembangkan itu saya kira bisa ya kita dapatkan data dalam jutaan yang sangat cepat ya, seperti itu. Itu beberapa hal terkait sentiment analysis. Kemudian ada lagi ini yang dikembangkan oleh Bagi Data ya. Bagaimana dia mencoba melihat kandidat-kandidat pelamar pekerjaan ya. Dan rekrutasi dari situ kita akan dapatkan base kandidat dengan pastinya melihat keaktifan dia di sosial media ya, aktifan sosial media. Nah, pastinya kalau misalkan tadi itu sosial media yang kita libatkan itu sangat banyak sekali, pastinya ya akan kejaring lah kira-kira base kandidat yang bisa kita dapatkan itu seperti apa. Pola-polanya seperti itu. Jadi baik itu bisa digunakan di akademik maupun akademik, artinya misalkan bisa merekrut dosen atau sebut saja pelamar kerja dan sebagainya, pastinya dengan analisis aktivitinya, konservasi sessionnya di media itu seperti apa, dia itu percakapan dan sebagainya itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian dari sini dikembangkan machine learning di situ, dari situ kita akan dapatkan ya insight yang dalam, kemudian efisien waktu daripada kita mewawancarai terus kemudian kita nggak tahu siapa sih sebetulnya dia, itu kan sangat susah ya, untuk menggali dengan cepat, mungkin dengan 2 jam atau 1 jam kita wawancara itu kan sangat susah, atau 15 menit kadang-kadang kita salah juga bisa ya. Tapi kalau misalkan kita sudah punya data dulu terkait dengan data dia terkait orang ini gimana dan sebagainya dari sosial medianya, kita dengan gampang bisa mengarahkan kira-kira apalagi yang perlu kita gali, atau cross check benar nggak kamu itu seperti ini dan sebagainya. Jadi akan membuat waktu kita jadi, apalagi misalkan kalau sistem kita sudah akurasinya sudah luar biasa ya, bagus gitu ya, itu nantinya bisa menjadi alat yang istilahnya dan pastinya melibatkan juga orang psikolog juga dan sebagainya. Harapannya nanti akan keluar ya, kira-kira dia itu seperti apa dan sebagainya. Ya, dan situ pastinya akan memudahkan kita untuk menentukan keputusan seperti itu. Nah, ini sebagai contoh. Jadi ini saya misalnya crawling ya, misalkan saudara Anas Bagas Rivaldi. Mohon maaf kalau misalnya ada orangnya di sini misalnya. Dari sini begitu saya masukkan ke sistem saya, langsung ketemu gitu. Kira-kira dia itu engagement rata-ratanya berapa? Word cloud itu kata-kata apa saja yang dia ucapkan yang paling banyak gitu ya. Atau mungkin sebetulnya frase juga bisa ya masuk di sini. Nah, di sini alhamdulillah dia baik ya, misalkan dia bicara terkait dengan sukses dan sebagainya, kata-kata yang bagus lah gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda sering sekali mengucapkan kata sumpah serapah, kira-kira yang muncul di word cloud apa? Nah, itu kan bisa kita lihat. Jadi bisa kita lihat, oh dia itu kayak gimana dan seterusnya. Kemudian, nah ini deteksi topik tadi yang kalau misalkan kita masukkan di sini, dia bisa kita lihat interest-nya. Dari bidang teknologi, ya pasti kita cross check ya, cross check dengan online news tadi ya. Kemudian food drink atau dia interest-nya di sport, kemudian travel dan sebagainya itu kan bisa kita lihat ya.
Jadi nanti kalau bisa lihat, oh ini kayaknya orang ini itu memang benar-benar jago teknologi nggak? Oh yang tingginya dia ngomongin komentar terkait politik. Orang teknik tapi politik kan kita jadi ini agak gimana ya? Agak curiga juga. Ini mampu nggak sebetulnya dari segi teknologi dan sebagainya. Kemudian juga bisa dilihat aktivitinya dia itu ya bisa kita atur-atur ya kira-kira kapan dia seperti itu dan sebagainya. Oh ini aktif banget di misalnya sosial media dan sebagainya. Mungkin kita lihat hubungan dengan suatu kasus tertentu dan sebagainya bisa kita sambung-sambungkan ya. Kemudian juga bisa masuk ke detail sentimen. Sentimennya apa saja dia ya, negatif, positif. Jadi mungkin dari kata-kata tadi itu bisa kita breakdown lagi, kita coba labelkan sentimennya positif, negatif dan sebagainya. Nanti akan muncul ya, akan muncul detail terkait dengan dia itu kata-kata yang sering muncul dia apa misalnya. Kalau di sini mungkin kan masih bebas ya, artinya ya bagus jelek itu bisa campur. Kalau di sini kita bisa atur-atur yang positif seperti apa, yang negatif seperti apa, yang netral seperti apa dan sebagainya. Nah, terus kemudian ini sumbernya juga bisa macam-macam ya, bisa Facebook, bisa Twitter, bisa Instagram, bisa LinkedIn ya, itu bisa juga kita masuk. Terus kemudian termasuk dengan connectivity connection-nya ya. Jadi bahkan kemarin saya coba mengajarkan kepada mahasiswa terkait dengan visualisasi data ya. Itu bagaimana kita bisa melihat atau mengambil graf ya, mengambil graf yang dimana keterhubungan dia dengan beberapa orang itu seperti apa, kedekatan dia seperti apa. Jadi makanya sebetulnya kalau ini dikembangkan lebih detail atau polisi saya kira sekarang sudah mengembangkan itu ya. Itu terkait dengan misalnya kelompok Suracen misalnya atau kelompok-kelompok apa itu bisa kita ambil. Kita ambil artinya orang-orang terdekat itu aja. Oh, ini penghubungnya siapa? Ini siapa dan sebagainya itu bisa kita deteksi dari graf-graf yang muncul dari koneksi dari orang-orang tadi ya. Koneksinya seperti jadi teman-teman terdekat dia siapa? Artinya kan teman-teman terdekat itu kan bisa dianalisa dari komentar dia kan orang kalau teman dekat itu kadang-kadang kan sering kita lihat terus kemudian ada komentar bagus kita like, kemudian kadang-kadang kita share, kadang-kadang jadi dari keterlibatan engagement tadi itu bisa kita lihat ya bagaimana kedekatan orang itu sehingga kita bisa plotting, bisa kita atur-atur yang hubungan antara node satu dengan node lain itu node itu digambarkan dengan orang atau akun, terus kemudian hubungannya seperti apa, nanti kalau misalnya hubungannya terlalu dekat yang kita coba bikin derajatnya tinggi dan sebagainya sehingga dari situ kita akan bisa melihat kalau misalkan kita ambil orang-orang yang terdekat dengan dia yang kemungkinan satu kelompok atau satu grup dengan dia atau mungkin satu geng dengan dia kita ambil bisa. Nah sangat mudah sekali ya seperti itu. Jadi itu perkembangan data science yang mungkin bisa bukan bisa ya istilahnya sekarang lagi dimanfaatkan untuk bagaimana mengetahui ya kira-kira kita itu siapa ya seperti itu. Itu beberapa hal terkait dengan penggunaan ini ya. Nah, mungkin misalkan ada pertanyaan kita bisa gali lebih jauh lagi. Nah, terkait dengan ini dengan beberapa kejadian-kejadian situ kemudian dibikin aplikasi-aplikasi seperti itu. Ya, isinya pemerintah harus ini ya, semacam memberikan semacam undang-undang juga ya terkait itu supaya kita jadi di sisi lain kita itu sangat dengan mudahnya dinilai orang dengan aplikasi tadi. Kemudian ada beberapa kasus yang tadi sudah diterapkan media sosial untuk kerja dan sebagainya. Terus kemudian pemerintah juga nambah lagi, yaitu semacam undang-undang ITE, dan saya kira kita sudah pada paham juga terkait ini ya, bahwa pada undang-undang ITE itu ada ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Ini yang membuat kita harus lebih bijak lagi, karena ada tindakan, udah ada contoh nih. Gitu. Meskipun dia sebetulnya nggak sadar dia tidak bersalah dan mengaku nggak bersalah, dia cuma meneruskan saja, padahal bukan dia yang pertama kali, tapi orang yang pertama kali tadi itu anonim, artinya orang yang istilahnya nggak jelas atau akun palsu, terus kemudian kita coba ambil, nanti kalau misalnya akun itu sebut saja bisa hilang jejaknya, otomatis kita kena sebagai yang pertama ya seperti itu. Hati-hati terkait ini. Hukumannya gimana ya kita bisa lihat ya. Jadi kita bisa kena pasal terkait penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ya. Itu pasal 45 ayat 3 ya. Hukumannya gimana? Hukumannya adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda 750 juta rupiah. Kemudian melanggar kesusilaan itu juga ada dendanya, sekitar pidana penjara paling lama 6 tahun, denda paling banyak berapa nih? 1 miliar, pidananya sekitar 6 tahun ya, seperti itu. Kemudian kasus menyebarkan berita bohong, nah ini juga menyesatkan dan mengakibatkan kerugian.
Dan ini bisa diatur-atur, ya, kerugian konsumen ini memang negara, kan? Atau negara itu seperti apa, bisa juga Anda ditangkap karena menyebarkan berita bohong atau menyesatkan. Nah, ini pidana penjara paling lama 6 tahun, kemudian denda paling banyak sekitar 1 miliar. Kemudian menyebarkan kebencian, permusuhan individu atau kelompok. Nah, ini SARA, berhubungan SARA ya. Itu juga sama ya, penjaranya 6 tahun, kemudian denda paling banyak 1 miliar, ya, seperti itu. Jadi bisa kita lihat ya, semakin banyak ya hal-hal yang membuat kita harusnya lebih lagi memikirkan apalagi yang kita posting dan kemudian memikirkan lagi isinya seperti apa gitu. Isinya seperti apa. Jangan asal posting misalnya mulai sekarang dan sebagainya. Nah, ini ya. Nah, kita akan masuk kepada etika bersosial media. Ini yang terpenting, kata-kata ini saya kira cukup menggelitik kita ya. Posting yang penting, bukan yang penting posting ya gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita tuh greget gitu ya, greget misalkan kalau ada apa-apa kita komentarin gitu. Sampai saya tuh sampai gedek-gedek melihat ada beberapa mahasiswa atau seperti apa, cuma ngomentarin aja, males hari ini kira-kira enaknya apa ya? Atau mungkin seorang ibu-ibu yang bilang, hari ini guys, hari ini kira-kira saya harus masak apa? Itu komentarnya paling banyak itu. Komentarnya paling banyak. Artinya kan di situ intinya ya, artinya mulai dari sekarang kita akan coba bagaimana kita mencoba memposting sesuatu yang penting, juga bukan sesuatu bukan yang penting posting. Nah, ada 5 yang harus kita coba jalankan ya. Yang pertama adalah menjaga privasi. Artinya di sini tidak dengan mudah memberikan informasi data diri di sosial media. Itu penting juga. Nomor telepon atau sebut saja email, terus kemudian misalnya password atau password dikasih. Kadang-kadang gitu. Bahkan Anda bisa lihat kan banyak sekali kejadian dia akunnya direntas terus kemudian atau membuat akun yang sama dengan dia, terus kemudian dia melihat mutual friend-nya siapa dan kan begitu kita kenalan sama seseorang itu kan langsung kita di suggest terkait dengan teman-teman dia yang mungkin beririsan dengan kita itu siapa-siapa saja kan ada. Biasanya kan kalau ada rekomendasi terkait ini silakan Anda add teman-teman Anda yang ini dan sebagainya. Kan kadang-kadang seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau misalkan hal itu bisa dilihat oleh akun itu, sehingga dia bisa japri ke dia terus kemudian mengatakan butuh uang atau apa. Kadang-kadang kalau misalkan pastinya dari 1.000 dia kirim itu pasti ada yang berhasil pasti. Kayak kasus misalnya di tetangga saya itu ada kemarin yang HP-nya itu sebetulnya sudah nggak aktif lagi, itu kemudian dipakai, saya nggak tahu gimana caranya ya, dipakai terus kemudian dicoba untuk membohongi bahwa dia butuh uang dan sebagainya. Padahal itu tetangga samping lagi, karena tetangga samping kan namanya juga kenal dan sebagainya ya. Terus akhirnya Akhirnya dia ngirim aja uang 1,5 juta, 2 juta, 3 juta gitu untuk membantu dia dan seterusnya. Dan itu kan cukup ya istilahnya mengganggu kita lah, sangat luar biasa di situ. Terus kemudian yang berikutnya adalah jaga keamanan akun. Ya. Jadi membuat kata kunci yang cukup sulit, ya. Jadi membuat password yang sangat sulit, yang cukup sulit ya untuk ditebak dan mengubahnya secara berkala. Nah, ini yang kadang-kadang kesulitan kita juga ya. Kadang-kadang kita kalau merubah-merubah itu kadang-kadang lupa. Ini passwordnya apa itu yang kirim terbaru dan sebagainya. Kadang-kadang seperti itu. Ya, jadi makanya ini penting juga kalau bisa tercatat, tapi tercatat di password lagi gitu. Jadi sehingga artinya ya karena kita punya sifat lupa tadi, harapannya bisa istilahnya bisa tercover itu ya misalkan ya. Kemudian yang berikutnya menghindari hoax. Jadi di sini tidak mudah percaya dengan berita yang diterima sebelum melakukan klarifikasi. Jadi biasanya berita-berita yang mudah dipercaya atau yang kredibel itu ada URL-nya, alamat URL-nya. Harusnya ada alamatnya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga keterbatasan kita menyampaikan ide di sosial media itu ya pastinya terbatas. Oleh karena itu perlu ada bantuan. Alat bantunya adalah bagaimana dia men-share link. Biasanya gitu. Itu sudah diselidiki oleh Castillo tahun 2010 bahwa mengatakan informasi yang kredibel itu salah satu cirinya adalah bagaimana dia melampirkan alamat URL dari postingan dia, ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah menyebarkan hal yang positif. Jadi di sini disarankan bagaimana kita tetap menyebarkan informasi-informasi yang positif, sekalipun di media sosial yang sifatnya eksklusif. Ya. Jadi istilahnya berkata positif dan sebagainya, gimana caranya? Cukup susah ya, apalagi kalau bisa
orang itu adalah orang yang kita benci atau orang pernah menyinggung kita, ya, kiranya terpancing untuk bagaimana menyerang dia dan seterusnya. Kemudian yang terpenting berikutnya adalah gunakan seperlunya. Jadi tetap gunakan sosial media untuk membantu meningkatkan produktivitas kita dan sadari diri kita bahwa jika telah mengalami ketergantungan. Tadi kalau melihat dari apa yang sudah diposting terkait dengan Hootsuite tadi ya, bahwa rata-rata orang Indonesia itu internetnya sekitar 7 jam sehari, kemudian untuk sosial media itu sekitar 3 jam, itu kan berarti saya melihatnya ada banyak orang yang sudah tergantung pada sosial media. Makanya di situ ya di sini gunakan seperlunya untuk membantu kita meningkatkan produktivitas kita, yang berhubungan dengan yang sesuai profesi kita seperti itu. Mungkin bagaimana ya, mungkin kalau mungkin menyalurkan hobi ya sebut saja oke lah, hobi misalkan sebut saja bersepeda atau mungkin sebut saja hiking atau sebut saja running dan sebagainya, itu boleh, nanti kita coba seperti itu. Nah, ini ada beberapa cara praktis ya bagaimana menghindari berita bohong atau hoax. Yang pertama adalah Anda perlu membaca ya berita itu hanya dari sumber yang layak dipercaya atau kredibel. Nah, cuma tadi kan ada kesulitan bagaimana cara mendeteksi itu. Karena tadi sumbernya berlapis, terus kemudian anonim, kemudian terbuka dan sebagainya, makanya perlu ada alat ya untuk ini. Makanya sekarang lagi dikembangkan ya, untuk di KK Data Science, terutama di lab saya itu akan coba ya untuk bagaimana membuat atau mendeteksi terkait ini. Kemudian yang kedua, baca dulu isi beritanya, baru share ya, ke media sosial, ke Facebook, tweet, WA dan sebagainya. Karena apa? Banyak sekali, ya, ini survei Master kemarin saya baca itu, banyak sekali orang yang hanya membaca judulnya saja. Itu sudah di-share. Oh, ini bagus nih, padahal isinya enggak sama sekali. Dan itu Anda lihatlah misalkan kalau Anda di HP itu ya, saya lihat ya, beberapa kali berita itu, meskipun itu berita mainstream ya, itu saya lihat ada berita terkait misalkan si A dan si B ini retak hubungannya. Kan orang jadi, oh apa ini, kenapa nih? Terus akhirnya dibaca kan, datanya nggak sama sekali. Beritanya tidak sama dengan apa yang diberitakan di judul itu. Jadi sangat hati-hati di media mainstream aja, kadang-kadang dia mencoba membuat judul itu menjadi menarik. Jadi kan orang akan tertarik dengan judul. Ya kan seperti itu. Kalau misalkan orang tertarik judul, ya kadang-kadang, ini bagus nih, langsung share aja. Padahal isinya itu sangat jelek, sangat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah lihat alamat situsnya. Bila mendapat informasi hoax, ya, berupa pemberitahuan media, perhatikan nama media yang memuat berita sekaligus alamat situsnya. Jadi ada banyak sekali media-media yang mencoba menyamarkan nama media dia. Jadi mungkin Kompas gitu ya, Kompas harusnya kompas.com, dia bisa bikin kompas.apa yang sehingga kalau orang membaca itu Kompas, padahal sebenarnya belakangnya beda. Jadi kayak Republika atau mungkin Detik itu kadang-kadang banyak orang yang memasukkan gitu ya, misalnya dia menggunakan Detik tapi detiknya bukan detik.com tapi detik apa gitu yang belakangnya yang kadang-kadang nggak kita baca depan aja langsung kita coba ini. Hati-hati terkait itu. Kemudian cek fakta ya, perhatikan nama sumber ya yang dicantum dalam berita tersebut apakah berasal dari sumber resmi ya, dan memiliki kredibilitas. Jadi perlu alat. Jadi dari sini saya baca ini perlu ada alat untuk mengukur kredibilitas. Ya, kredibilitas informasinya maupun keandalan sumbernya. Jadi perlu kita lihat. Kemudian yang kelima adalah jangan menelan mentah-mentah informasi yang ditemukan di internet. Jadi kita harus pelajari setiap isinya yang didapat dari internet, lakukan cross check ya, dengan membaca informasi serupa dari situs lain. Jadi perlu kita coba cross check, bandingkan dan sebagainya. Kalau perlu misalkan kita bisa meredamnya dengan kata-kata yang mungkin lebih bagus. Di survei atau di sebuah aplikasi atau sebut saja di penggambaran sosial media itu, kalau misalkan ada suatu kumpulan hoax ya, misalkan hoax menyebar, kemudian ada counter beberapa orang itu ada semacam pendidikan yang dimana dengan beberapa kali counter tadi itu sudah cukup meredam hoax, tidak harus banyak. Tapi begitu tidak di counter itu hoax itu bisa menyebar dengan sangat cepat. Ya. Makanya ya tadi itu tahun 2018 itu media-media mainstream itu mencoba berkumpul terus kemudian mencoba melihat atau membuat portal anti hoax itu tadi ya. Kemudian yang keenam, jangan percaya mitos ya. Masyarakat Indonesia masih banyak yang percaya dengan mitos-mitos tidak masuk akal. Dan orang-orang seperti ini sangat mudah percaya dengan informasi yang tidak benar, namun karena banyak yang share di Facebook,
menjadi percaya juga akhirnya. Itu kadang-kadang gitu ya, mitos-mitos yang mungkin menurut kita nggak wajar, tapi karena mungkin kok ini banyak orang yang ini, terus kemudian si A ini kan orangnya baik nih, kenapa dia men-share itu? Jadi dia tertarik untuk men-share lagi dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah dengan mudah terprovokasi, ini terkait isu-isu saran dan sebagainya, seperti tadi kejadian di India tadi, ya hal-hal yang seperti itu memang memang krusial. Jadi sedikit disinggung itu bisa membuat suatu kejadian menjadi lebih kacau lagi dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu selalu ingat bahwa tidak semua yang dibaca di internet dan media sosial itu adalah benar. Jadi kita harus memahami bahwa apapun yang kita baca di media sosial itu tidak selalu benar. Ya kalau perlu kita coba tanya kepada seseorang yang mungkin lebih paham terkait masalah itu dan sebagainya. Begitu kita tahu, oh itu berita benar, akhirnya kita share juga boleh ya. Kita coba cek itu juga. Nah, ada beberapa semacam saran secara luas gitu ya. Bagaimana supaya kita itu bijak dalam bersosial media. Yang pertama adalah bagaimana cara kita itu melihat sisi positif dari hal negatif. Melihat sisi positif dari hal negatif. Nah, metode ini disebut sebagai cognitive reversal atau penelitian kognitif ya. Jadi bagaimana kemampuan Anda mengelola emosi tadi ya. Emosi berpengaruh besar ketika dihadapkan dengan hal negatif ya. Nah, itu akan membuat sikap Anda itu menjadi tahan banting ya, seperti itu. Jadi katakanlah misalkan kita itu iri pada seorang teman kita yang bagaimana dia itu senantiasa mengisahkan kisah suksesnya. Rumahnya luas ya kan, sepedanya banyak ya sebut saja gitu ya. Mobilnya banyak, garasinya banyak dan sebagainya, terus kemudian oh hari ini saya jualan terus kemudian banyak sekali, itu kan membuat kita ini orang ini sukses terus ini kan nggak iri ya gitu ya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa bagaimana caranya yaitu tadi dengan melihat Anda bisa merefleksikan pada diri Anda bahwa apa ya sebetulnya yang membuat dia sukses seperti itu seperti apa, caranya gimana. Jadi istilahnya melihat sisi negatif, mungkin Anda memandang itu negatif karena Anda iri ya, tapi bagaimana Anda memandang itu menjadi sesuatu, menjadi semangat Anda untuk ke situ gitu. Jadi bagaimana kira-kira dia sukses itu kenapa? Sampai sekarang seperti itu kenapa? Kemudian bagaimana sifatnya dalam meraih kesuksesan itu? Cara-caranya gimana? Itu bisa belajar dan seterusnya. Jadi ada teman saya yang seperti mungkin apa yang dipegang dia itu jadi uang tuh ada banyak teman saya ya. Ada si A lah ya, si A ya. Dia nanya pada waktu bertemu dengan saya dia nanya gini. Ini kalau boleh tahu kalau untuk bebek yang dimakan dalam sehari itu kira-kira berapa banyak? Dia di warung atau di sebuah kafe terkait dengan menghidangkan makanan bebek misalnya gitu ya. Kemudian dia tanya-tanya, jatuhnya apa? Dari situ dia mikir, oh ini berarti saya produksi bebek saya itu harus sekian untuk mensupport dia dan seterusnya. Jadi usaha bebek berhasil, usaha potong daging berhasil. Sekarang rumah villa dia dibikin untuk tempat istirahatan bersepeda, terus kemudian bikin makanan-makanan dan sebagainya. Jadi wah luar biasa. Jadi apapun yang dia pegang itu jadi jadi permata, jadi berliat. Jadi ya seperti itulah orang yang suksesnya seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Jadi bagaimana kita mencoba melihat sisi-sisi tadi, ya sisi-sisi bukan iri yang kita tonjolkan, tetapi bagaimana dia sukses, umur dia berapa sih misalkan? Oh, umur dia misalkan 50. Oh, saya baru 30, berarti ada 20 tahun saya untuk mengejar kamu. Misalkan. Jadi itu membuat semangat kita menjadi semangat juang untuk mengejar ketertinggalan kita, sehingga kita juga bisa sukses bareng-bareng. Itu yang pertama ya, bagaimana melihat sisi positif dari hal yang negatif. Kemudian yang kedua adalah melihat sudut pandang baru. Ya. Jadi di sini cara bijaknya adalah supaya kita menjadi pribadi yang tahan banting, ya, itu adalah lebih mengkhususkan posisikan diri Anda sebagai orang ketiga. Ya. Mungkin ada misalkan yang komentar positif terkait dengan suatu peristiwa A, negatif dari peristiwa A tadi. Nah, kita mencoba menjadi orang ketiga, menjadi netral dulu. Kita lihatlah seperti itu ya. Ya, jadi perdebatan sengit, misalkan ada seorang di media sosial, bayangkan Anda adalah orang lain yang sedang membaca perdebatan tadi di kolom komentar, kan biasanya yang panas kan di situ ya kolom komentar. Dan itu akan Anda membuat membuat Anda lebih terbuka, lebih memiliki sudut pandang, lebih cenderung lebih tenang dan juga objektif. Dan kalau misalkan Anda posisi sebagai orang luar itu, kita akan merasakan bahwa mungkin saja masalah di media sosial yang Anda alami itu tidak terlalu berdampak buruk. Tidak terlalu berdampak buruk. Kemudian yang berikutnya adalah time travel. Jadi seperti film-film ya, film-film
kemudian Anda pergi ke mesin waktu, ya. Kemudian di sini kurang lebih adalah memposisikan kita di lini waktu yang berbeda, ya, di lini waktu yang berbeda. Nah, cara ini menurut penelitian cukup bijak ya, dalam membantu meredakan emosi negatif yang Anda saat menggunakan media sosial. Contohnya misalkan ya, di sini ceritakan bahwa saat Anda merasa kesal membaca sesuatu di media sosial, coba Anda bayangkan jika Anda harus mengingat kembali situasi tersebut di masa depan. Kira-kira Anda akan menyesal nggak? Akan masih merasa menyesal nggak? Ya, kadang-kadang kan seperti itu. Jadi kita tuh terlalu underestimate, kemudian terlalu memandang hari itu juga. Padahal sebenarnya itu baru bisa jalan dan sebagainya mungkin 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan dan sebagainya. Nah, dengan cara ini ya kita bisa menyadari bahwa jika ada masalah dan ketidaknyamanan yang terjadi itu sifatnya hanya sementara. Hanya sementara. Saya pernah menjumpai seorang mahasiswa, ya, bimbingan saya atau wali saya, tiba-tiba datang menemui saya dan mengatakan, Pak, saya kelihatannya harus mengajukan pengunduran diri jadi sebagai mahasiswa. Saya kaget. Kenapa Anda melaporkan kepada saya seperti itu? Karena komentar saya di Twitter, kata dia. Komentarmu apa? Dia mikir, komentar dia apa ya? Dia sendiri aja lupa gitu. Anda bisa bayangin. Terus apa yang membuat Anda menjadi keluar? Saya itu begitu keluar rumah, Pak. Keluar rumah, itu sepertinya orang itu melihat saya lain, Pak. Nah, masalahnya kamu, Pak, tahu nggak dia membaca tulisan? Nggak tahu, Pak. Terus tulisan kamu apa? Nggak tahu, Pak. Kamu sendiri aja lupa. Lupa yang kamu tuliskan itu apa? Kamu mengharap orang lain mengingat apa yang kamu tuliskan, saya bilang gitu. Padahal Anda bisa bayangin, setiap akun itu kan misalnya temannya banyak. Begitu Anda tulis, itu bisa jadi di-replace dan tenggelam di bawah, saya nggak tahu di dasar mana gitu. Hal seperti itu kan kadang-kadang terjadi di kita ya. Jadi dia merasa agak aneh gitu dengan komentar di Facebook, di Twitter, di Facebook, terus kemudian dia langsung menjas hari itu juga gitu. Bahwa saya kayaknya harus mengundurkan diri dari Teliu. Dengan semudah itu, mahasiswa itu ada saya jumpai mahasiswa menyatakan seperti itu. Jadi hati-hati terkait dengan seperti ini. Kemudian yang layar-layar berikutnya, jadi kita disuruh untuk menjaga inner cycle ya. Jadi perlu kita periksa lagi siapa follower kita dan juga teman kita di media sosial. Nah, sebaiknya jangan menerima setiap permintaan pertemanan dari orang yang tidak kita kenal. Lebih baik ya jaga inner cycle tadi dengan teman-teman dan kerabat yang kita kenal dengan baik. Kenapa? Kalau misalkan kita coba bergaul, kita tidak tahu, kalau misalkan dia sering menyebarkan konten-konten sara, konten-konten prostitusi, konten-konten yang jelek, itu kita yang jelek gitu. Ya, kita jelek. Saya pernah menjumpai tiba-tiba ada teman saya ngirim gitu sesuatu dan sebagainya, kemudian saya baca, wah ini sepertinya kayak menjebak dan sebagainya, akhirnya saya unfollow aja gitu ya. Karena ya itu tadi untuk menjaga tadi. Ya, kalau misalkan orang juga akan melihat oh ini konten-konten yang dibaca oleh saya gitu kok gini-gini semua ya, padahal itu sebetulnya yang nyebar adalah teman kita dan sebagainya, terus kemudian ya nggak tahulah kasusnya seperti apa dan seterusnya akan menjelekkan kita. Jadi periksa lagi siapa follower dan juga teman kita di media sosial. Kemudian yang berikutnya adalah jaga etika. Jadi dalam bersosialisasi itu tentulah kita harus memperhatikan etika ya, termasuk juga bersosialisasi melalui media sosial. Jadi kita harus mengedepankan citra diri kita ya. Ya pastinya citra diri kita itu akan sampai ke orang lain itu dari apa? Dari apa yang kita bagikan dan apa yang kita tulis. Ya. Jadi di sini memang perlu kita jaga etika kita sebaik mungkin. Kemudian yang berikutnya adalah no sara no hoak. Jadi hindari dua hal ini, hoak dan juga sara. Sara berhubungan dengan suku, ras, agama, golongan dan sebagainya. Sementara hoak itu adalah pemberitaan palsu yang dimana tidak benar ya, tetapi dibuat seolah-olah benar. Nah tadi itu hati-hati sifatnya ya. Kalau itu sering sekali di-up orang, ya, sering sekali disebar di halaman Facebook kita atau di halaman sosial media kita, itu akan membuat kita menjadi perhatian, terus kemudian tanpa sadar kita mengatakan bahwa hal itu benar. Itu hati-hati terkait dengan sifat sosial media seperti itu. Kemudian, ya ini yang tadi saya garis bawahi bahwa perlu Anda cantumkan sumber-sumber konten Anda. Ya. Bahkan di sini sebisa mungkin kita bersumber kepada media mainstream yang ada. Ya. Meskipun sebetulnya ya
Ya percaya ya tidak 100%, tapi itu bisa menjadi jaminan kita. Misalkan kita ya cukup paham terkait dengan apa berita Kompas, berita Republika, berita Tribun News, ya, atau berita-berita yang lain, ya, media-media yang lain. Ya. Itu harapan dengan situ kita bisa ini ya apa namanya lebih prepare, karena dia kan ada proses editorial pastinya, ada proses masuk kepada editornya, dan dilihat kontennya seperti apa dan sebagainya. Meskipun juga banyak sekali dimanfaatkan untuk hal yang baik, tapi minimal itu sudah masuk pada proses editorial tadi. Kemudian berikutnya adalah bagaimana menjadikan sosial media tadi sarana pengembangan diri. Jadi sebisa mungkin ya bisa menambah atau mengembangkan diri kita. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membagikan karya-karya kita, hobi kita, ilmu kita, pandangan kita terhadap sesuatu gitu ya, dan seterusnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terpenting adalah membangun jaringan. Ya. Jadi manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan, baik dalam hal pekerjaan, bisnis maupun persahabatan. Bahkan kalau misalkan kita ingin merintis suatu usaha, gunakan media sosial itu untuk membesar bisnis kita. Salah satunya dengan cara bagaimana membangun jaringan dengan followermu. Follower artinya mencoba apa sih kira-kira kita survei gitu, follower kita itu sebetulnya pengen apa sih gitu ya dengan kita dan sebagainya, barang atau misalnya jualan kira-kira perlu barang apa dan sebagainya, itu kan perlu kita coba cari ya kira-kira bagaimana peta dan sebagainya. Nah, itu beberapa hal terkait dengan yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti kita bisa diskusi lebih panjang di sesi tanya jawab. Itu aja mungkin bisa sampaikan. Terima kasih Abu Nyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Erwin atas paparannya yang cukup detail ya, lumayan dari sisi ini data science tentang bagaimana bijak bersosial media ya. Jadi ternyata jangan asal share aja Pak ya. Jangan asal upload kata Pak Erwin ya. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah terkumpul Pak beberapa pertanyaan, baik yang ada di kolom chat maupun ada yang japri ke admin Pak. Saya coba bacakan satu persatu. Yang pertama dari M. Rizky, izin bertanya Pak Erwin, apakah insight tersebut, nah ini ada kata tersebut ya, apakah insight tersebut mencakup data dari grup Facebook dengan jenis grup tertutup atau hanya grup yang bersifat terbuka? Dalam kurung, tidak perlu persetujuan admin grup untuk accept grup member. Terima kasih Pak. Tadi mungkin lagi menjelaskan sesuatu ya Bapak. Bagian yang mana ya? Saya tidak terlalu bisa diulang lagi pertanyaan Pak? Ini Pak. Apakah insight tersebut mencakup data dari grup Facebook dengan jenis grup tertutup atau hanya grup yang bersifat terbuka? Tidak perlu persetujuan admin grup untuk accept group member. Oh, kalau saya melihat ada dua sisi Pak. Dari sisi yang pertama, kalau di Facebook itu memang sekarang kan lagi ditingkatkan tingkat security-nya ya. Jadi kasus yang kemarin itu kasus yang mencoba Facebook itu protektif, itu kejadian pada saat pencurian data pada saat kejadian ini yang di Kanada ya. Kanada itu pernah terjadi pencurian data, terus akhirnya dari situ ada usulan bagaimana memprotek ya. Jadi sejak itu Facebook itu menjadi sangat sulit untuk dicoba di crawling datanya. Terutama apalagi kalau misalkan kita masuk kepada grup. Kita itu kalau misalnya kalau untuk crawling seperti itu larinya ke akun sama mungkin topik ya. Jadi nama akun sama topik. Jadi tidak langsung larinya ke grup. Jadi kalau ke grup saya kira kan pastinya akan ada layer lagi ya. Jadi orang tadi masuk ke grup mana dan sebagainya. Tapi kalau cuma mendata kira-kira dia grup apa saja itu masih mungkin. Tapi kalau misalkan masuk ke dalam grup tadi, maupun dia diprotek maupun tidak, itu tidak datanya kita ambil. Seperti itu. Jadi kita hanya bisa mengambil data-data yang memang berhubungan dengan akun tersebut dan juga paling data-data diri, profil tadi. Makanya untuk informasi-informasi terkait dengan itu bisa kita sistemnya itu kita coba tutup gitu Pak. Jadi istilahnya tidak kita sebar ke yang lain itu pilih, misalkan seperti itu. Kalau mungkin menangkap seperti itu Pak, tapi saya kurang tahu apakah kurang jelas seperti apa, saya kurang tahu juga. Nah, baik Pak, saya rasa cukup saja itu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Malik Habibi. Izin bertanya Pak, apakah data yang didapat dari medsos orang-orang dapat merepresentasikan pemilik medsos tersebut
Terima kasih. Nah, ini Oh, sangat bisa, sangat bisa. Nanti tadi kan disampaikan bahwa pada saat kita mengecek kandidat pekerja tadi kan, udah langsung ketemu kan dia itu koneksinya siapa, terus kemudian dia apa namanya aktivitinya seperti apa, kata-kata yang sering dia ucapkan itu apa saja, dan engagement seperti apa dan sebagainya itu bisa dianalisa terkait dia. Bahkan kalau misalkan ditambah lagi dengan personality detection, ya misalkan personality dia di mana, misalkan dominan, yang DISC D dominan, berarti artinya ya kalau sifat dominan itu seperti apa? Nah, kita bisa diskusi dengan apa namanya buat memperbaiki aplikasi kita terkait dengan personality tadi, sehingga akan muncul orang ini itu tipenya seperti ini, ya tipenya seperti ini. Oh tipenya itu pemalas, tipenya seperti ini itu bisa tetap ketahuan seperti itu. Jadi sangat bisa sekali kalau misalkan kita tidak hati-hati dalam hal itu gitu ya, hal itu. Ya sebisa mungkin tadi itu ya tadi posting-posting positif dan sebagainya itu harapannya itu bisa meminimalisir dan membuat apa ya citra diri kita menjadi naik dan juga ya harapan kita bisa merubah kita juga gitu. Kita yang jadi pemalas supaya tidak ketahuan pemalas gimana? Ya kita jadi jangan malas kan gitu ya. Kita jadi rajin dan sebagainya. Jadi sangat mungkin sekali bisa di crawling untuk menentukan siapa Anda itu sebenarnya. Seperti itu. ya Pak. Baik, terima kasih. Jawaban. Selanjutnya dari Friska Andalusia, Pak ya. Ini Friska memperkenalkan dari D3 Sistem Informasi, katanya Pak. Izin bertanya, dahulu sempat booming mengenai security aplikasi Canva itu rendah. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Terima kasih, Pak. Canva ya. Tadi yang terlalu menyinggung dari data-data yang tadi ada dirilis di sebuah penelitian itu ya apa namanya aplikasi-aplikasi yang aman itu seperti itu. Jadi apa pastinya dia udah menerapkan security-nya seperti apa gitu ya. Seperti tadi saya sebutkan kan yang paling aman itu kan chat-chat yang apa grup-grup yang dimana chat grupnya dia menggunakan yang berbayar biasanya mahal ya. Yang tidak mahal sebenarnya kalau Prema tadi misalnya kita bisa langganan untuk selamanya itu sekitar 40.000 bayarnya ya. Tapi aman sekali. Jadi begitu kita masuk, nama kita langsung dienkripsi, jadi orang itu nggak tahu kita itu siapa. Kita nggak tahu siapa. Yang tahu gimana? Yang tahu anggota grup itu. Kalau misalkan Anda tidak menjelaskan siapa diri Anda akan nggak tahu seperti apa. Kemudian tadi aplikasi-aplikasi misalkan yang masih relatif aman ya. Relatif aman itu artinya berarti terus kemudian jadi terlena sehingga mengeluarkan semua tidak. Artinya berarti memang tadi itu bijak dalam bersosial media harus kita terapkan. Nah, terkait dengan tadi aplikasi Canva dan sebagainya tadi itu dia masuk di dalam seperti itu, masuk dalam beberapa media tadi. Jadi dia hanya menyampaikan sekitar 6 sosial media yang relatif aman untuk kita pakai ya, seperti itu. Jadi tadi apa? Satu itu adalah berbayar, Trema dan kawan-kawannya, terus kemudian yang kedua adalah Telegram, kemudian iFace, FaceTime, kemudian ada e-message, kemudian satu lagi adalah Line, kalau nggak salah seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat memang belum kalau misalkan masalah aman dan tidaknya ya kita berdasarkan pada penelitian-penelitian yang ada. Ya Pak, terima kasih. Pertanyaan dari Anissa Nur Aziza ini terkait yang aman juga Pak, ini katanya. Ada sosial media apa yang aman menyimpan data pribadi Pak? Data pribadi ya Pak? Data pribadi itu seperti apa Pak? Iya, saya juga kurang tahu ya. Bahkan email pun sih sebetulnya atau Google Drive itu kan tidak aman Pak ya, karena milik aman, ya. Jadi sebetulnya kalau aman dan tidaknya itu tergantung Pak ya, tergantung kondisi. Artinya gini, jadi kalau misalkan pemerintah di suatu tempat itu membuat suatu aturan di mana sosial media yang hadir di tempat itu harus mengikuti aturan pemerintah tadi, di mana pemerintah bisa mengakses apapun data yang masuk, otomatis kita tidak bisa menghalangi itu. Seperti misalkan kasus yang tadi Telegram itu kan sempat alot pada tahun 2018 sampai diblokir kan sama pemerintah terkait karena tidak tahu transparan terkait data. Akhirnya ya udah akhirnya mau tak mau di belakang layar ya akhirnya menerima persetujuan itu. Jadi sebetulnya aplikasi itu kalau relatif aman tadi ya tadi sudah disebutkan ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan
tadi itu yang saya rasakan ya, begitu saya pakai Trema tadi, itu yang tadi itu begitu nama saya masuk, saya tidak boleh menggunakan nama sebenarnya. Jadi harus nama samaran yang dimana ya bahkan ada ini kode-kode khusus yang merender itu sehingga nama saya jadi aneh gitu dan hanya kode-kode tertentu. Jadi yang muncul kita komentar dan sebagainya itu kode-kode itu seperti itu. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih ya. Oke, dari Ahmad Jainur Rofikin, Pak, ini saya bacakan. Beliau adalah lulusan IF 2007, Pak, katanya. Izin bertanya, salah satu implementasi data analytics adalah analisis sentimen untuk melihat bagaimana respon atas suatu kebijakan atau layanan dari suatu organisasi pemerintahan atau swasta. Dengan menjamurnya fenomena buzzer, influencer, dan telegram, bagaimana tips dan trik agar hasil analytics yang kita lakukan dapat objektif dan menggambarkan kondisi sebenarnya. Ya kalau menganut itu sebetulnya sudah ada ya. Ada. Jadi pertama ada alat yang dikembangkan yaitu deteksi. Saya pernah ini membuat namanya deteksi kurator berita tadi. Jadi kurator berita tadi itu bisa kita deteksi apakah dia itu human, manusia, apakah dia bot atau dia robot. Ya. Jadi di situ bisa kita lihat ya. Sehingga kalau misalkan kita bisa memprediksi itu, misalkan kalau orang berarti kita akan menggali orang itu seperti apa ya. Ya bot itu berarti ya sistemnya kayak republika.co.id, kemudian kompas.com itu kan kadang-kadang dia nyebarin beritanya kan secara bebas gitu ya. Ada juga robot. Jadi memang ada orang yang menciptakan itu untuk bagaimana dia itu bisa diatur-atur supaya dia menggunakan data itu sebanyak mungkin bisa. Nah terkait dengan tadi yaitu pertama langkahnya deteksi terkait itu. Kemudian banyakin datanya. Datanya harus banyak ya, datanya banyak. Sebanyak apa? Sebanyak mungkin karena kalau kita lihat beberapa literatur yang saya baca seperti Castillo aja tahun 2010 itu menggunakan datanya untuk membangun kredibilitas informasi itu sekitar 10 juta data. 10 juta data. Nah, kebanyakan kita mahasiswa misalnya contohnya atau mungkin sebut saja terlalu mudah kita itu menyimpulkan gitu. Jadi mahasiswa itu kalau misalkan saya kasih 1 juta ya, dia langsung mikir, waduh kalau misalkan saya harus labelin 1 juta data, bisa teler Pak misalnya gitu. Ini Anda bandingkan kalau misalkan Anda mau sebagus mungkin seperti apa atau mungkin akurasi dengan sangat sempurna, banyakin datanya semaksimal mungkin ya. Karena memang di media sosial itu kita tidak bisa dengan mudah membatasi, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya, sebisa mungkin apapun yang kita crawling kita olah. Nah caranya supaya datanya itu bagus ya itu ada deteksi untuk mencoba mengkompuler tadi, mengumpulkan tadi. Harapannya dengan itu akan lebih rasional yang bisa kita sampaikan itu seperti itu. Jadi memang tidak bisa kita batasi misalkan, oh yang kayak gini itu nggak boleh. Padahal yang seperti itu, yang istilahnya sebut saja sampah tulisan-tulisan sampah itu banyak sekali. Nah, bagaimana caranya supaya itu bisa menjadi real ya tadi itu banyakin data banyak mungkin. Ya masalah teknologi datanya gimana? Ya bisa aja misalkan pakai big data atau sebut saja aplikasi-aplikasi yang lain yang harapannya nantinya bisa lebih realistis yang kita kelola seperti itu. Jadi memang nggak bisa ya istilahnya kalau misalkan mau ya tadi itu kembangkan alat-alat deteksi untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Misal hoax kita coba sisihkan, kemudian spammer kita sisihkan, kemudian yang harapannya kita tadi masuk seperti data-data yang memang sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu. Iya, baik Pak, terima kasih. Ada pertanyaan yang masuk ke admin Pak langsung. Yang pertama ini saya bacakan terkait dengan hoax. Apakah ada tools online yang sudah bisa mendeteksi pernyataan atau berita yang disampaikan adalah hoax atau tidak, Pak? Kalau online saya kira enggak, Pak. Pastinya apa ya? Itu kalau online sih rencananya mau saya kembangkan. Cuma memang ya pastinya ada apa ya, Pak? Kalau misalnya kita coba publish dan sebagainya, kan bikin startup dan sebagainya kan istilahnya ya ada sponsornya lah untuk itu ya pastinya. Karena memang untuk penelitian-penelitian itu kan berat ya, penelitian berat. Mungkin deteksi kita tadi itu kita larinya pertama itu ke portal dulu, portal yang tadi dibangun oleh beberapa media mainstream tadi terkait dengan portal anti hoax. Jadi itu seperti yang dijalankan juga beberapa pemerintah negara maju itu.
bagaimana mencoba membuat semacam kesepakatan dari media-media yang ada itu, bagaimana mengelola sebuah portal namanya anti hoax, dan di Indonesia sudah diterapkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang gratis atau ini saya kira ini Pak, belum ada Pak untuk deteksi itu. Jadi memang lagi dikembangkan, sekarang lagi saya kembangkan. Alhamdulillah kemarin beberapa sudah masuk ke paper-paper Sinta 2 gitu ya, yang nanti rencananya ke depannya akan mau saya bikin aplikasi. Cuma kalau itu kan harus disesuaikan datanya Pak. Tadi kan saya bilang kalau datanya banyak seperti apa gitu. Itu perlu kita pikirkan juga terkait itu, karena teknologi-teknologi untuk itu juga pastinya sangat berkembang banyak lah seperti itu. Alhamdulillah. Ya, kita tunggu Pak Erwin karyanya ya. Siap. Ya. Karena masih bentuk paper sama paten-paten mungkin yang kita usahakan, tapi nanti ke depannya insya Allah kita akan coba bangun prototipe tadi sehingga menjadi alat yang memang berguna nanti. Ya, amin. Alhamdulillah. Ini selanjutnya ada pertanyaan begini, Pak. Jadi ada yang ingin melakukan penelitian tentang pengguna e-commerce katanya, Pak, di Indonesia. Ya, jadi ingin tahu tren, sentimennya, seperti itu ya. Ya. Yang pertama ditanyakan bagaimana cara mendapatkan informasi atau datanya, ya. Mungkin yang tadi Bapak sebut crawling gitu ya. Yang kedua, bagaimana cara memulai penelitian tersebut dari menurut konsep data science katanya gitu. Oh. Ya, pertama-tama memang kita harus ini. Tadi kalau misalkan untuk mendapatkan data-data seperti itu sebetulnya pertama-tama yang kita harus bangun itu adalah alat crawling kita. Alat crawling kita harus bagus ya. Nanti kalau misalkan mau boleh lah, nanti kalau misalkan mau sambil merujuk ke paper yang terkait dengan crawling data tadi, Anda bisa pakai nanti gimana cara meng-crawling data yang bagus terkait dengan itu. Terus kemudian sesudah itu apa ya Pak? Ini Anda harus pandai-pandai terkait dengan itu. Topik-topik apa kan kita tadi topiknya terkait e-commerce ya, berarti kita akan meng-crawling terkait dengan e-commerce. Ya seperti misalkan kita harus tahu terkait dengan akun Bukalapak, kita harus tahu akun terkait Tokopedia, akun dan sebagainya, dan kita ambil dan hashtag-hashtag yang kira-kira mempengaruhi itu. Jadi kan misalkan ada 12-12, ada 11-11 dan sebagainya, itu kan kadang-kadang kita mainkan beberapa ide-ide seperti itu yang memang dimainkan oleh beberapa e-commerce untuk menarik massa gitu, menarik untuk penjual pembeli itu seperti itu. Jadi biasanya ada apa ya namanya seperti event-event tertentu lah. Ya, kita harus crawling juga terkait dengan event tadi. Misalkan kalau untuk sekarang misalkan yang mau menuju itu kan 12.12 Desember 12 Desember misalkan gitu. Yang kemarin kan bulan lalu 11 misalkan. Jadi memang harus kita kita harus melek terkait dengan event-event yang terjadi terkait dengan berhubungan dengan e-commerce tadi. Terus kemudian kita baru ya melakukan ini klasifikasi terkait itu, kita labelkan dan sebagainya. Habis itu baru kita bisa tampilkan terkait dengan analisis sentimen e-commerce tadi gitu. Penelitian saya sudah ada beberapa Pak terkait dengan analisis sentimen beberapa media, itu ada sekitar mungkin 10 mahasiswa yang sudah melakukan dan beberapa paper sudah disubmit juga. Jadi memang sudah jalan Pak terkait dengan itu, memadukan beberapa aplikasi tadi. Ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin yang saya terima Pak ya. Jadi katanya sih sosial media itu kan mengandung konten yang macam-macam ya, ada video, ada teks, ada gambar. Terus kemudian kita pengen mendeteksi bermacam-macam itu Pak, katanya. Topik, rumor, personality, sentimen. Itu gimana sih secara teknis cara mengambil data sama mengolahnya katanya sehingga menjadi informasi. Oh, ya banyak sekali alat yang terlibat Pak. Jadi kayak misalkan untuk yang video tadi ya, video menjadi teks kan berarti harus speed to text ya. Berarti harus kembangkan terkait dengan bagaimana mendeteksi suara, terus kemudian kita ubah menjadi teks. Terus kemudian gambar-gambar juga sebetulnya ya kalau gambar-gambar larinya kepada komentar-komentar di bawahnya Pak. Jadi kan kadang-kadang kalau kita gambar di Instagram juga itu kan kadang-kadang juga ada apa ya Pak namanya tulisan-tulisannya kan. Nah itu yang bisa crawling. Kalau gambarnya sendiri saya terus terang belum menemukan ya kira-kira bagaimana merubah gambar tadi menjadi suatu informasi. Tapi kalau misalkan itu sedikit banyak kita hindari, yang kita ambil adalah crawling terkait dengan keterangan gambar tadi.
Kemudian kalau yang YouTube tadi sudah saya ceritakan terkait dengan bagaimana kita mengembangkan speed to text. Jadi kita bisa mungkin kerjasama dengan lab AI yang digagas oleh Mas Suyanto dan kawan-kawan dan sebagainya, itu bisa masuk nanti situ. Dan beberapa yang kemarin dikembangkan Pak oleh teman saya itu dia bisa tes wawancara gitu, wawancara pegawai itu divideokan dan langsung dia rubah jadi teks bisa. Seperti itu Pak. Iya, iya. Jadi memang harus banyak sekali alat-alat yang kita bisa tanamkan di sistem kita, sehingga bagaimanapun bentuknya dari data masukan kita, mau dia teks, mau dia gambar, mau dia video, itu bisa semua kita kelola gitu seperti itu. Tapi itu pastinya bertahap seperti itu. Iya. Oke, Pak. Nampaknya pertanyaan sudah habis semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak. Ya nanti kalau misalkan tertarik bisa hubungi email saya, boleh, nanti kita bisa korespondensi lah di situ. Siapa tahu saya bisa membantu Anda menyelesaikan mungkin tugas akhir atau suatu proyek dan sebagainya. Iya, Pak. Barangkali ada pertanyaan mengenai slide, Pak. Apakah slide-nya Bapak bisa di-share nanti? Atau harus menghubungi Bapak langsung? Bisa kontak saya langsung atau nanti gimana teknisnya Pak Bun? Nanti ke panitia kali ya, ke saya atau ke Pak Febri. Ya, nanti silakan Pak. Kontak panitia lah, boleh, silakan. Ya, oke Pak. Oke, kita sudah sampai ke penghujung acara. Sebelum ditutup, saya akan coba share. Ini Pak, dari Bapak Dekan, belum ada nomornya sih. Penghargaan buat Bapak sebagai narasumber ya untuk acara hari ini. Ya, siap Pak. Oke. Selanjutnya kita akan foto keluarga Pak. Alhamdulillah ini ada 89 peserta di acara ini. Mohon kepada para peserta, Bapak-bapak, adik-adik untuk mengaktifkan videonya. Ada 4 halaman, akan saya coba potret satu-satu. Saya tunggu sampai bergabung semuanya. Pak Febri, silakan dinyalakan. Oh, Pak Febri lagi sibuk. Ya, baik, akan saya potret. Halaman pertama. Halaman kedua. Halaman ketiga. Halaman keempat. Ya, Pak Erwin, rupanya rangkaian acara kita hari ini sudah selesai. Terima kasih Pak. Maaf ya. Kalau misalnya kurang berkenan. Cukup berkenan Pak. Kami dapat ilmu banyak ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik mahasiswa dan pelajar semua, para peserta dan juga Bapak narasumber semua. Kita akhiri pertemuan seminar online hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas peran sertanya, dan dengan ucapan hamdalah kita akhiri pertemuan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan untuk para peserta untuk live. Saya izin live Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih Pak Erwin.